ini ya kondisi di depan konter saya yang sudah berjalan hampir 3 bulan ya, masuk 3 bulan. Dan inilah kondisi konter saya. Dan ini pagi hari ini sekitar jam 9-an ya. Ini sedikit mendung, agak mendung di pagi hari ini. Tukang air lewat guys. Nah, ini ibu-ibunya nengok ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Teknik Singkran. Gimana kabar sobat-sobat semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi di pagi hari ini kita dapat servisan ya. Ini Xiaomi Note 4X ya, Redmi Note 4X. Nah, ini dengan kasus pengecasan patah ya, konektor yang di dalam sini patah. Ya, jadi ini kondisinya seperti ini ya, nggak mau nyala karena nggak ada baterai ya. Ini patah nih untuk konektornya. Oke, langsung saja kita bongkar. Kita buka dulu untuk di SIM tray-nya. Wah, ini SIM tray-nya udah kayak gini ya posisinya, udah apa, langsung kita copot saja ya, coba dulu. Oke, jadi setiap saya buatkan video dan bagikannya di YouTube itu, saya itu tidak bermaksud untuk mengguru ya, tidak maksud untuk menyaingi di konter-konter lainnya ataupun teknisi lainnya. Saya hanya berbagi pengalaman, sharing apa yang saya tahu ya. Saya tidak maksud untuk menggurui, dan saya pun masih belajar ya. Jujur saya pun belum bisa apapun, dan apa yang saya tahu, apa yang saya kerjakan itu saya videokan, saya masukkan ke YouTube supaya jadi pelajaran buat teknisi pemula lainnya ya. Seperti saya ini masih pemula ya, belum tahu apa-apa. Saya pun ini masih belajar ya sama teknisi lainnya, sama kawan teknisi. Ini apa yang saya tahu, saya share, saya bagikan ke YouTube supaya sama saya juga jadi pelajaran ya, dimana kala saya nanti akan lupa untuk prosesnya. Ini kok dilem ya. Oke, langsung saja kita buka untuk baut-baut di mesin bawah. Menggunakan obeng wow stick ya. Dan saya juga pernah bahas untuk obeng ini. Langsung kita buka. Dan ini juga sebagai tanda bukti ya pada pemilik supaya nonton. Jadi untuk pergantian konektor cas itu, mesin atas kita jangan apa-apain ya, kita jangan buka, dan kita fokus ke mesin bawahnya saja. Ini saya singkirkan tuh AP-nya dan saya ambil ini ya, tuh mesin bawahnya. Dan sekarang kita angkat ya untuk di konektor casnya. Caranya seperti ini, kita jepitkan. Awas, hati-hati, ini konektornya ini jangan sampai rusak ya. Jadi kita perhatikan kalau mau jepit itu, kita perhatikan untuk di komponen yang mau kita kaitkan ya, yang kita jepitkan seperti ini.
perhatikan jangan sampai ada yang tersenggol ataupun ada yang rusak akibat penjepitan kita. Dan jangan lupa untuk kasih peluk, bebas mau peluk apa, dan ini saya menggunakan peluk merek Amtek ya. Kalau pakai bang gimana, kalau belum punya blower silakan menggunakan solder ya. Dan ini mumpung saya sudah punya blower, saya akan memblowernya saja ya, karena ini pemilik pun dia agak buru-buru. Memang kalau untuk di penyolderan itu lebih lama dan lebih boros timah ya. Dan ini saya menggunakan blower quick Wiley 858D yang digital ya, harganya 300-an, mungkin nggak semahal blower yang sudah senior ya. Yang penting fungsinya harus sama. Kalau menggunakan solder ya hati-hati ya untuk di jalurnya, jangan sampai terangkat. Dia angkatnya pelan-pelan, kalau dirasa dia keras sedikit itu jangan sampai kita paksakan. Dia sampai-sampai dia nanti akan robek untuk di jalurnya, bisa terangkat ya. Ini saya tunggu dulu untuk soldernya, tunggu panas. Nah, jadi ini kita rapikan ya untuk di jalur konektor casnya, untuk jalurnya, untuk di kaki penguatnya juga kita rapikan pakai timah. Kita tambahkan dulu supaya lebih lunak ya, lebih mudah nantinya untuk penyolderan ataupun pemasangan konektor casnya. Nah, ini untuk lubang penguat kakinya kita bersihkan dari timah. Kita kalau ada timah menutupi lubangnya kita ambil ya, dengan cara pakai sedotan seperti ini ya, sedotan timah, ataupun menggunakan solder wick juga bisa ya. Tentunya harus merek yang bagus ya, yang bisa menyerap timahnya dengan bagus. Nah, ini saya menggunakan sedotan timah juga ya. Kalau menggunakan sedotan timah ini hati-hati ya, jangan sampai kita itu terlalu kuat menekannya sehingga papan mesin bawahnya itu bisa patah. Apalagi yang kecil-kecil papannya itu ya, yang kayak seperti ini kan tidak besar ya, dia itu kecil di area konektor casnya. Dan ini sudah saya ambilkan untuk konektor cas yang baru. Dan ini sebelum kita pasangkan ke mesinnya, ini terlebih dahulu kaki pin 5-nya itu kita krik dan kita tambahkan timah. Tujuannya di krik adalah dikorek. Tujuannya timah itu bisa mudah menempel ya, sehingga untuk pemasangan ataupun penyolderan seperti ini tidak susah. Karena kalau kita tidak krik untuk di konektor outputnya itu pemasangan nanti tidak maksimal ya. Sudah kita pasang, kita cek, tahu-taunya tidak mau ngecas ya. Dan ini kita tambahkan timah ya di kaki 5-nya itu. Yang penting ada, jangan sampai tidak ada, supaya lebih mudah untuk pemasangan. Dan sambungannya juga kita solder ya. Itu sambungan di konektor casnya kita solderkan, dan ini kita rapikan juga untuk di
jalurnya, jangan sampai terhubung kaki lainnya dengan yang lainnya lagi. Itu kan ada kaki yang kecil-kecil dan jaraknya juga sedikit ya, jangan sampai menyambung satu sama lain. Dan ini saya pastikan ini sudah siap lah untuk dipasang, dan kita presisikan dulu untuk tempatnya. Pastikan kaki penguat yang samping itu masuk semua, nggak ada gancalan. Kalau menggunakan blower ya nggak apa-apa juga ya, yang penting dia sudah masuk sebagian dan tidak lagi mereng. Dan ini tambahkan lagi untuk di vlognya, kita tambahkan sebelum penyolderan ataupun sebelum pembloweran ya. Nah, ini saya blower setelah di panasnya itu 400 dan anginnya itu 3,5 ya. Ini sambil saya tekan ya, tekan sedikit saja, jangan kuat-kuat, nanti bisa patah untuk di papannya karena kalau dia sifatnya panas ya, rawan sekali dia itu patah ataupun bengkok ya. Dirasa sudah nyambung kaki 5 ya. Ini jangan lupa kita solder ulang lagi untuk di kaki P5 nya supaya lebih kuat ya. Ini jangan lupa untuk penguat konektornya juga kita kasih timah semuanya ya, jangan tebal-tebal, nanti bisa ganjal juga. Sedikit saja dikasih timah, dan setelah itu bersihkan sisa-sisa fluk ya, kita bersihkan semua. Bisa dikasih thinner juga ya, ataupun minyak kayu putih seperti ini, dan kita kasih supaya tujuannya agar lebih bersih ya, apalagi untuk konektor fleksibelnya itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan itu sangat mempengaruhi ya kinerja si HP-nya. Dan kemarin juga itu ada ya, saya menemui kasus tidak mau sentuh HP lain ya, dan ternyata itu kita lihat dengan fisik nggak apa-apa, setelah dibersihkan dia berfungsi kembali. Nah, itulah tujuannya kita bersihkan selalu ya untuk di konektornya, konektor fleksibel. Dan ini saya pasang kembali dan saya colokkan ke cas HP, dan alhamdulillah bisa ngecas ya. Nah, jadi pertanyaannya ini apakah bisa nambah ataupun tidak ya. Kalau nambahnya itu cukup lama, 10 menit 20 menit baru 1% nambah ya, disolder ulang lagi ya untuk di kakinya, pastikan terhubung, karena itu juga bisa mempengaruhi. Dan ini setelah 3 atau 5 menitan ini sudah nambah 4%, tadi kan 2%, dan ini saya langsung untuk memasangkan konektor antenanya ataupun kabel antena ya, antena untuk sinyal ya. Dan ini saya pastikan sudah normal untuk pengecasan, dan rapikan lagi untuk ditutup mesin bawahnya. Ini kok ada lem ya, tujuannya ini sebenarnya untuk apa? Apa jangan-jangan untuk perekatan backover ya, mungkin backovernya ngangkat ataupun lepas, gimana ya. Nah, ini masukkan lagi untuk baut-bautnya, pasang kembali semuanya, dan pastikan sudah normal ya. Ini mesin atas jangan kita apa-apain ya, biarkan saja. Tadi memang sempat saya
copot ya. Untuk fingerprintnya itu hampir saya copot ya, kemungkinan ya karena gimana, karena lelah ataupun karena apa, saya pun nggak sadar ya tadi kenapa saya copot fingerprintnya. Ini saya langsung pastikan nyalakan untuk HP-nya apakah bisa nyala normal. Nah, jadi seperti ini ya, sebelum kita kasihkan sama customer itu kita cek semua fungsi-fungsinya. Jangan sampai tidak kita cek ya. Nah, jadi kalaupun ada bergaris di layar ataupun sebagian nggak mau disentuh, itu tanyakan sama customernya apakah kesalahan sama kita ataupun kesalahan pada customernya, mungkin ada jatuh atau lain sebagainya ya. Jadi jangan juga ya, kita itu kalau sebagai teknisi itu wajib untuk jujur pada customer, dan customer pun wajib untuk jujur pada user ataupun teknisinya, supaya tidak ada dusta di antara teknisi ataupun customer. Ini saya tidak menyinggung siapapun ya, ini sebagai pelajaran saja buat kita semua. Oke, ini sudah normal semua. Semoga konten ini ataupun video ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan ini bisa dicas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.